Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Kayarsi, NIM 170210103004. Saya dari kelas Bioteknologi Reproduksi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi reproduksi berbantu pada wanita. Namun sebelumnya, di sini saya menjelaskan materi ini tuh bersama dengan rekan saya, yaitu Olivia Hapsari NIM 11. Nah, namun karena kondisi saat ini kan masih belum memungkinkan kami untuk menjelaskan secara bersama-sama. Jadi di sini kami membagi topik ini menjadi dua topik pembahasan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai teknologi reproduksi berbantu pada pria. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teknologi reproduksi bantu pada wanita. Untuk pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dari teknologi reproduksi berbantu. Kemudian yang kedua, ada macam-macam teknologi reproduksi bantu pada wanita. Dan yang terakhir adalah diskusi jurnal ilmiah. Baik ya, yang pertama ini pengertian dari teknologi reproduksi bantu. Jadi, apa sih itu teknologi reproduksi bantu? Jadi, teknologi reproduksi bantu di sini merupakan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan kehamilan yang menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian, teknologi reproduksi bantu ini juga dapat digunakan sebagai treatment infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi bisa disebut juga sebagai treatment fertilitas. Kemudian teknologi reproduksi bantu ini digunakan untuk membantu gangguan-gangguan sistem reproduksi karena kesulitan mendapatkan keturunan atau kehamilan. Jadi dari beberapa pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwa teknologi reproduksi bantu ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu seseorang atau hewan yang mengalami infertilitas atau ketidaksuburan sehingga bisa menghasilkan keturunan atau memperoleh kehamilan, yang tentunya dalam hal ini menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian ini ada macam-macam teknologi reproduksi berbantu pada wanita. Ada 3 macam ya. Di sini ada superovulasi, kemudian ada donasi ovum, dan ada hatching terbantu atau assisted hatching. Untuk yang pertama yaitu superovulasi. Jadi superovulasi di sini merupakan prosedur yang digunakan untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan oosit yang matang dalam jumlah yang lebih dari 1. Tujuan dari dilakukannya superovulasi di sini adalah untuk meningkatkan jumlah oosit yang dihasilkan dan jumlah embrio yang potensial. Jadi intinya superovulasi di sini merupakan prosedur yang digunakan untuk membantu perkembangan folikel dan pematangan oosit sehingga nanti hasilnya itu didapatkan jumlah oosit yang matang yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian dalam proses superovulasi di sini itu menggunakan hormon-hormon dalam proses pengerjaannya. Nah, di sini ada beberapa hormon yang digunakan. Ada pregnein mercerum gonadotropin atau PMSG. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH
di mana kedua hormon ini digunakan untuk menstimulasi folikel. Kemudian ada juga hormon human chorionic gonadotropin atau HCG, di mana di sini HCG berfungsi untuk menstimulasi terjadinya ovulasi. Kemudian dalam proses superovulasi sebelumnya kita harus melakukan pengambilan terhadap oosit terlebih dahulu. Nah, pengambilan oosit ini dilakukan 34 sampai 36 jam setelah pemberian HCG. Jadi orang ataupun hewan yang ingin disuperovulasi sebelumnya itu kan diberi perlakuan HCG terlebih dahulu. Nah, tadi kan HCG fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi. Nah, setelah 34 sampai 36 jam diberi HCG, itu baru dilakukan pengambilan oositnya. Nah, kemudian setelah oositnya diambil, itu dibawa ke laboratorium, kemudian untuk dianalisis oositnya itu sehat atau normal atau abnormal. Nah, di sini ada beberapa gambar mengenai morfologi oosit yang abnormal. Bisa dilihat ya, seperti contohnya yang D. Yang D di sini menggambarkan oosit pada fase metafase 2 dengan badan polar yang lebih besar. Nah, ini ya. Kemudian yang E. Yang E di sini oosit dengan ukuran yang besar. Bisa dilihat di sini oositnya kan berukuran besar. Nah, itu abnormal juga. Nah, ini beberapa gambar contoh dari morfologi oosit yang abnormal. Sebenarnya tujuan kita mengetahui oosit normal atau abnormal itu apa sih? Jadi tujuannya adalah ini sebagai seleksi. Maksudnya di sini dalam proses superovulasi ataupun proses-proses seperti IVF, seperti ICSI, itu kita harus terlebih dahulu mengetahui oosit yang normal dan abnormal, karena di sini agar kita benar-benar mendapatkan oosit yang normal dan baik yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya, misalnya IVF, ICSI dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa hormon yang digunakan dalam proses superovulasi. Tadi di awal saya kan sudah menjelaskan bahwa ada 3 hormon yang berperan, yaitu ada hormon PMSG, ada HCG, dan ada FSH. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Ini yang pertama yaitu hormon PMSG atau pregnant merserum gonadotropin. Jadi PMSG di sini merupakan glikoprotein kompleks yang memiliki aktivitas yang sama dengan FSH dan LH. Jadi kerja dari hormon PMSG di sini dia dapat menghambat proses perkembangan atresi folikuler. Kemudian PMSG di sini kerjanya atau fungsinya dia dapat menstimulasi perkembangan folikel. Nah, di dalam PMSG di sini dia mempunyai kadar asam sialik yang tinggi. Jadi PMSG ini mempunyai waktu paruh yang panjang sehingga dapat digunakan dalam dosis tunggal. Jadi intinya PMSG ini mempunyai efektivitas yang tinggi dalam terjadinya perkembangan folikel dan merangsang terjadinya superovulasi. Karena memang pada PMSG di sini mempunyai waktu paruh yang lebih panjang, yaitu sekitar 123 jam.
Jadi meskipun super ovulasi di sini sudah tercapai, namun perkembangan folikel masih tetap berlanjut. Dan hormon PMSG di sini dia memberikan dampak secara langsung terhadap pematangan oosit dan perkembangan folikel. Jadi dengan adanya hormon PMSG ini, perkembangan folikel semakin cepat dan pematangan oosit pun juga semakin cepat. Kalau oosit yang matang semakin cepat kan berarti nanti dihasilkan oosit yang matang dalam jumlah yang banyak, kan itu yang dibutuhkan dalam proses superovulasi ini. Nah, itu untuk yang PMSG. Kemudian untuk FSH atau follicle stimulating hormone. FSH di sini dia berfungsi untuk menstimulasi perkembangan folikel muda menjadi folikel yang sudah matang. Jadi mereka di sini dapat diovulasikan dan sudah siap difertilisasi setelah proses inseminasi. Apabila dibandingkan dengan PMSG, hormon FSH di sini dia memiliki respon ovarium yang lebih baik, karena pada penggunaan hormon FSH di sini itu lebih banyak menghasilkan ovulasi. Jadi jumlah folikel anovulasinya itu sedikit, kemudian jumlah folikel yang berkembang dan jumlah oosit yang matang juga lebih banyak. Nah, itu untuk kelebihan dari penggunaan FSH. Namun terlepas dari itu, FSH di sini juga memiliki kelemahan, yaitu sulit ditemukan di pasaran atau ketika kita ingin belinya di pasar-pasar domestik, karena memang harganya dari FSH ini yang relatif lebih mahal. Kemudian FSH di sini memiliki waktu paruh yang lebih pendek daripada PMSG, jadi harus digunakan secara berulang-ulang. Maksudnya di sini pemberiannya itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau misalkan pemberiannya di sini secara terus-menerus atau secara berulang-ulang, itu juga dapat meningkatkan stres dan menurunkan kualitas embrio. Nah, itu merupakan kelemahan dari penggunaan hormon FSH. Kemudian selanjutnya di sini ada hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Jadi HCG di sini merupakan hormon yang mempunyai aktivitas biologis yang sama dengan LH, yaitu berarti untuk merangsang terjadinya proses ovulasi. Selain itu, HCG di sini juga dapat menyebabkan perpanjangan waktu hidup korpus luteum. Nah, untuk perlakuan superovulasi yang diiringi dengan pemberian hormon HCG ini, dia berfungsi untuk mencegah involusi normal sel-sel korpus luteum, sehingga nantinya akan dihasilkan hormon sekresi hormon-hormon progesteron dan estrogen yang meningkat, serta dapat menyebabkan endometrium terus tumbuh dan menyimpan nutrisi. Sebenarnya untuk hormon-hormon tadi, hormon PMSG, FSH, dan HCG di sini sama-sama berfungsi atau membantu dalam perkembangan folikel dan pematangan oosit. Jadi ketika oosit banyak yang matang, maka akan dihasilkan jumlah oosit yang lebih dari satu. Kan itu sih nanti yang akan digunakan dalam proses superovulasi. Nah, itu merupakan 3 jenis hormon yang membantu dalam proses superovulasi. Nah, selanjutnya di sini adalah tahapan superovulasi. Jadi sebelumnya
Superpopulasi di sini sangat jarang sekali terjadi pada manusia. Jadi biasanya superpopulasi di sini dilakukan atau digunakan untuk hewan-hewan yang mengalami infertilitas seperti sapi. Menurut beberapa jurnal atau referensi yang saya baca juga menyebutkan di sana bahwa superpopulasi di sini itu sangat banyak digunakan pada hewan-hewan terutama sapi perah, dan memang di sana berhasil untuk meningkatkan fertilitas pada sapi sehingga sapi tersebut bisa hamil atau bunting. Nah, di sini saya menuliskan tahapan superpopulasi pada sapi perah, sapi betina. Ada 2 tahapan ya. Yang pertama ada sinkronisasi birahi, kemudian yang kedua baru ada proses superpopulasi. Nah, di sini untuk tahapan yang pertama yaitu sinkronisasi birahi. Ini akan diberikan injeksi hormon prostaglandin selama 2 kali dengan interval atau jarak waktu selama 11 hari. Jadi penggunaan hormon prostaglandin ini dia berfungsi dalam meningkatkan birahi. Di sini kan untuk sinkronisasi birahi. Jadi ada injeksi hormon yang digunakan untuk meningkatkan birahi pada sapi, yaitu hormon prostaglandin. Nah, setelah itu akan ada penyuntikan hormon PMSG pada hari ke-10 setelah terjadinya birahi. Sebenarnya di sini tidak harus menggunakan PMSG, bisa menggunakan HCG, bisa menggunakan FSH. Namun untuk sapi di sini menggunakan PMSG. Nah, PMSG di sini diberi pada hari ke-10 setelah terjadinya birahi, kemudian dilanjutkan dengan penyuntikan prostaglandin kembali pada hari kedua setelah penyuntikan PMSG. Nah, setelah itu baru dilakukan baru dicampuri dengan pejantan. Nah, setelah itu baru dilakukan pengamatan. Nah, itu untuk tahapan superovulasi pada sapi perah. Kemudian di sini sekarang kita masuk pada macam-macam teknologi reproduksi bantu yang kedua, yaitu ovum donation atau donasi ovum atau donasi sel telur. Jadi, ovum donation di sini merupakan teknologi reproduksi bantu dalam hal mengoleksi oosit yang nanti akan digunakan untuk teknik reproduksi selanjutnya, misalnya IVF atau ICSI. Nah, dalam penggunaan ovum donation di sini itu biasanya menggunakan oosit vitrifikasi atau oosit yang sudah dibekukan. Jadi jarang sekali menggunakan oosit segar. Nah, penggunaan oosit vitrifikasi ini sudah dievaluasi, ternyata hasilnya tidak mengganggu kelangsungan hidup pada si bayi. Nah, ini hasilnya di sini sudah dianalisis lebih dari 40.000 oosit vitrifikasi, sekitar 92,6%. Jadi intinya adalah pada ovum donation di sini itu menggunakan oosit vitrifikasi, di mana ternyata penggunaan oosit vitrifikasi ini tidak mengganggu kelangsungan hidup pada si bayi, karena sudah dilakukan evaluasi pada 40.000 oosit yang vitrifikasi, yaitu sekitar 92,6%. Kemudian sampai saat ini ada bayi yang lahir sekitar 6.000 dari lebih 15.000 siklus donasi ovum dengan menggunakan oosit vitrifikasi.
dengan melibatkan 200.000 oosit vitrifikasi. Dan sampai saat ini hampir 12.000 siklus IVS itu menggunakan oosit vitrifikasi dan terhitung ada 8.000 bayi yang lahir. Nah, jadi dari data ini sudah dapat disimpulkan ya bahwa penggunaan oosit ini tidak mengganggu dalam kelahiran bayi. Kemudian di sini ada gambar ya, gambar seperti tang penyimpanan. Nah, jadi ketika oosit atau ovum itu sudah diambil, nah itu divitrifikasi di alat ini. Nah, itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk memvitrifikasi oosit tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Untuk yang gambar A di sini menggambarkan bagian dalam tangkinya. Kemudian untuk gambar yang B yang A, di sini merupakan penyimpanan dalam bentuk korsel berputar. Kemudian yang B sama yang C di sini merupakan alat pengambilan untuk menempatkan dan mengambil tabung. Dan yang D ini merupakan piala yang berisi sampel yang ditempatkan ke dalam tabung. Jadi nanti sampel oositnya diletakkan di dalam sini, kemudian diletakkan di dalam tabung. Nah, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk memvitrifikasi oosit tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa persyaratan. Jadi sebagai syarat untuk diterimanya si pendonor ovum, wanita tersebut biasanya harus berusia sekitar 18 sampai 35 tahun dan harus dalam kondisi yang sehat. Nah, syarat yang harus dipenuhi sebagai donor ovum di sini ada 5 ya, ada 5 syarat. Untuk yang pertama yaitu riwayat medis. Jadi di sini si pendonor ovum akan dilakukan wawancara, di mana di sana si pendonor akan ditanyakan mengenai riwayat keluarganya. Mungkin ada riwayat penyakit, riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di sana akan dilakukan wawancara si pendonor tersebut. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan psikologis. Jadi di sini ada evaluasi dan konseling psikologis oleh seorang ahli profesional kesehatan. Jadi si pendonor akan diminta untuk berbicara dengan seorang ahli psikologis untuk memastikan bahwa si pendonor tersebut benar-benar sudah paham mengenai manfaat dan resiko dari donasi ovum ini. Dan si pendonor juga akan ditanyakan atau diberikan kesempatan untuk berbicara kira-kira apa sih yang memotivasi dia sehingga dia berniat untuk melakukan donasi ovum di sini. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan ginekologis. Nah, di sini akan ada evaluasi siklus menstruasi si pendonor dan akan ada juga proses pemeriksaan USG. Ini untuk memeriksa ovariumnya, akan dicek apakah di ovarium si pendonor ada patologinya atau tidak. Nah, di sini juga nanti si pendonor akan dihitung BMI-nya atau body mass index-nya. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan medis. Nah, pemeriksaan di sini akan melibatkan pengujian golongan darah, faktor RH, screening antibodi, screening penyakit-penyakit menular seperti HIV, penyakit sifilis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan genetik. Di sini pendonor akan dites darah untuk kariotip dan tes screening karier untuk penyakit-penyakit anak yang resesif.
seperti itu. Jadi ketika kelima persyaratan ini sudah dilalui oleh si pendonor, nah jadi si pendonor sudah bisa melakukan donor ovum. Kemudian selanjutnya di sini ada proses donasi ovum. Jadi di sini ada beberapa tahapan, ya ada 6 tahapan. Untuk yang pertama, si pendonor akan diberikan arahan untuk meminum pil kontrasepsi oral yang diminum selama maksimal 21 hari. Biasanya ini diminum pada hari pertama atau hari kedua pada saat menstruasi. Kemudian selanjutnya setelah 5 hari selesai meminum pil tersebut, maka pendonor akan memulai protokol stimulasi. Stimulasi di sini menggunakan 150 sampai 225 FSH, 225 HPHMG dan atau 150 sampai 25 FSH rekombinan ditambah dengan 75 HMP HMG. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu merupakan beberapa hormon yang membantu dalam stimulasi ovum donation di sini. Kemudian setelah itu, pendonor akan diinjeksi FSH untuk memulai perkembangan folikel. Jadi, perkembangan folikel di sini akan terus dipantau menggunakan sonogram vagina dan tes darah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu akan diberikan injeksi GnRH, antagonis GnRH, yaitu sebanyak 0,25 mg yang dimulai pada hari ke-5. Pemberian antagonis GnRH di sini ini berfungsi untuk memicu maturasi oosit akhir. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengambilan oosit transvaginal, yaitu terjadi selama 36 jam setelah pemberian antagonis GnRH. Jadi setelah pemberian antagonis GnRH 36 jam setelah itu akan ada pengambilan oosit transvaginal. Dan yang terakhir ini si pendonor akan diberikan pemeriksaan yang berlanjut yang terjadwal, yaitu bisa 2 sampai 3 hari setelahnya. Jadi setelah diambil oositnya, si pendonor tersebut akan tetap diperiksa secara terjadwal, yaitu sekitar 2 sampai 3 hari setelahnya. Nah, ini merupakan proses donasi ovum. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam teknologi reproduksi yang terakhir. Yang ketiga yaitu ada hatching terbantu atau assisted hatching. Jadi assisted hatching di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hatchingnya ya. Jadi hatching di sini merupakan proses keluarnya embrio dari zona pelusida. Nah, untuk dapat melekat pada dinding endometrium, embrio terlebih dahulu harus keluar dari zona pelusida. Nah, proses ini merupakan proses yang sangat krusial karena apabila pada tahap hatching di sini tidak terjadi, maka kebuntingan atau kehamilan pun juga tidak akan terjadi. Jadi assisted hatching di sini merupakan teknologi reproduksi berbantu yang dilakukan di laboratorium dan dikerjakan di bawah mikroskop pada zona pelusida sebelum embrio ditransfer ke dalam uterus untuk membantu agar embrio dapat keluar dari zona pelusida untuk kemudian berimplantasi pada dinding rahim. Jadi intinya AHA di sini merupakan teknologi reproduksi bantu
yang membantu keluarnya embrio dari zona pelusida agar dapat menempel pada dinding endometrium. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambar ekspansi blastosit dan hedging pada embrio. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di sekitar sel telur atau di bagian luar sel telur itu dilapisi oleh lapisan ekstraseluler yang disebut juga sebagai zona pelusida. Nah, untuk prosesnya di sini pembelahan sel akan terus terjadi selama atau setelah proses fertilisasi, dan pembelahan akan terus berkembang membentuk sebuah blastomer. Kemudian fase selanjutnya akan terjadi kompaksi atau pemadatan yang ditandai dengan adanya perubahan pada pembatas blastomer yang menyatu satu sama lain untuk memulai kompaksi secara bersama-sama. Nah, kemudian setelah 24 jam, embrio akan memasuki tahap kavitasi dan embrio akan membentuk blastosit yang ditandai dengan terbentuknya rongga yang berisi cairan yang disebut juga sebagai blastosul. Ini ya, untuk gambar yang pertama. Di sini ada proses kavitasi blastosul, di mana embrio mulai memasuki kavitasi di sini ya, sehingga mulai terbentuknya embrio blastosit, yang hal ini ditandai dengan terbentuknya rongga berisi cairan atau yang disebut juga dengan blastosul. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini blastosulnya sudah hampir setengah dari volume embrio. Untuk yang pertama kan ini masih belum atau kurang dari setengah volume embrio. Nah, untuk yang kedua ini sudah mulai hampir setengah dari volume embrio. Kemudian yang ketiga, blastosit ini sudah mulai terbentuk sempurna yang ditandai dengan blastosul sudah mulai memenuhi sebagian dari tepi embrio. Nah, ini ya, ini blastosulnya sudah mulai ada di semua bagian tepi embrio. Kemudian untuk gambar yang keempat, ini blastosit sudah mulai mengalami ekspansi dan mulai terjadi penipisan zona pelusida. Ini jadi ketika blastosulnya itu sudah semakin besar, itu dapat menyebabkan penipisan zona pelusida. Kemudian untuk gambar yang kelima, di sini embrio sudah mulai memasuki tahap awal hatching, yaitu di mana zona pelusida ini sudah mulai terbuka di sini. Nah, ketika zona pelusida sudah mulai terbuka, maka tahap selanjutnya embrio akan mengalami hatching atau keluar dari zona pelusida. Nah, ini merupakan proses hatching pada embrio. Selanjutnya di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk proses AH atau assisted hatching. Ada partial zona pelusida dissection atau PZD, kemudian ada laser assisted hatching, dan yang ketiga ada zona pelusida thinning. Nah, untuk ketiga metode ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Olivia Hapsari. Dia akan menjelaskan mengenai 3 metode ini dan juga akan menjelaskan mengenai diskusi jurnal ilmiah. Jadi mungkin cukup itu penjelasan dari saya mengenai teknologi reproduksi batu pada wanita. Apabila ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita berdiskusi di pertemuan selanjutnya, ya, di pertemuan hari Jumat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.